Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ratu Nisa Wahab dengan NIM 105731111922 kelas akuntansi 22D. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Sayyidah Said SEMAK. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang sudah dibahas sebelumnya. Pada bab 1 membahas mengenai sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Pada materi pertama membahas mengenai sistem informasi, yang mana sistem informasi merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mengambil keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Informasi dapat kita artikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan fungsi bagi manusia. Data dapat diartikan sebagai sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi atau lingkungan fisiknya sebelum diolah dan dibentuk ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan manusia. Yang kedua, bagaimana sistem informasi mengubah bisnis, di mana perubahan pada bidang manajemen aplikasi intelijen bisnis menjadi semakin cepat dan dampak bagi bisnis dapat menganalisa data yang lebih akurat, penyajian data lebih interaktif dan dapat diakses setiap saat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan para manajer. Materi ketiga mengenai hubungan antara sistem informasi dengan globalisasi. Sistem informasi dan globalisasi sangat erat, di mana globalisasi mengacu pada integrasi ekonomi, politik dan budaya di seluruh dunia. Sistem informasi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi di antara entitas bisnis yang beroperasi di berbagai negara. Dengan adanya sistem informasi yang canggih, bisnis dapat dengan mudah berkomunikasi dengan mitra bisnis di negara lain, mengelola rantai pasokan global dan beradaptasi dengan perubahan pasar global dengan lebih cepat. Adapun tantangan dan peluang yang terkait dengan globalisasi. Yang pertama, tantangannya itu ketimpangan ekonomi, tantangan bagi mahasiswa di bidang bisnis dan tantangan bagi organisasi bisnis. Adapun peluangnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selanjutnya, perkembangan perusahaan digital, di mana proses bisnis inti diselesaikan melalui jaringan digital yang saling terhubung dalam perusahaan atau menghubungkan perusahaan-perusahaan terafiliasi lewat jaringan digital, di mana perusahaan-perusahaan digital menerima informasi dan bertindak jauh lebih cepat ketimbang perusahaan tradisional, sehingga memberikan mereka fleksibilitas dan waktu lebih dalam menghadapi situasi darurat. Materi terakhir mengenai tujuan bisnis strategis dari sistem informasi, di mana ada 6 tujuan bisnis strategis yang mendorong perusahaan bisnis berinvestasi. Yang pertama, keunggulan operasional, produk, layanan dan model bisnis baru. Yang ketiga, hubungan pelanggan dan pemasok, pengambilan keputusan yang semakin baik. Yang kelima, keunggulan kompetitif, dan yang keenam, kelangsungan. Pada bab 2 membahas mengenai bisnis elektronik dan kerja global. Pada materi pertama membahas mengenai proses bisnis dan teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Yang mana yang pertama itu proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis merupakan kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Yang kedua, bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Sistem informasi mengotomatisasi
menghilangkan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Terus materi bagian kedua itu mengenai business, commerce, dan government. Bisnis elektronik mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. Bisnis meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis lainnya. Bab 2 membahas mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi. Pada materi pertama membahas mengenai organisasi dan sistem informasi, di mana sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat bersamaan, organisasi harus waspada sekaligus harus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Pada bagian 2 mengenai ciri-ciri organisasi, rutinitas dan proses bisnis, politik organisasi, budaya organisasi, lingkungan organisasi, struktur organisasi, dan fitur-fitur organisasi lainnya. Pada materi ketiga mengenai bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Pertama itu dampak ekonomi, yang kedua dampak bagi struktur dan perilaku organisasi, yang ketiga internet dan organisasi, yang keempat implikasi dari perancang dan pemahaman tentang sistem informasi. Materi terakhir itu mengenai menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kesuksesan penggunaan sistem informasi dalam mencapai keunggulan kompetitif adalah tantangan yang membutuhkan koordinasi yang teliti di bidang teknologi, informasi, dan manajemen, di mana ada 3 cara dalam penggunaan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama, menopang keunggulan kompetitif, menggandeng TI untuk pencapaian tujuan bisnis, dan mengelola transisi strategis. Pada bab 4 membahas mengenai isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Materi pertama itu mengenai memahami masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem, yang mana etika mengacu pada prinsip-prinsip benar atau salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas. Yang kedua, isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Dengan adanya internet dan teknologi, perusahaan semakin mempermudah dalam mengumpulkan, memadukan, dan mendistribusikan informasi. Materi kedua mengenai etika dalam masyarakat informasi, di mana konsep dasar meliputi responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Yang kedua, analisis etika. Yang ketiga, prinsip-prinsip utama etika. Yang keempat, kode profesional. Dan yang kelima, beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Materi terakhir mengenai dimensi moral dalam sistem informasi. Yang pertama, hak informasi, privasi, dan kebebasan. Yang kedua, hak kekayaan intelektual meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan paten, tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Bersamaan dengan undang-undang kekayaan dan privasi teknologi informasi baru memberikan tantangan bagi liabilitas hukum dan praktik sosial yang sudah ada dalam melindungi institusi dan masyarakat. Dan yang keempat itu kualitas sistem, kualitas data, dan kesalahan sistem. Pada bab 5 membahas mengenai infrastruktur teknologi informasi. Pada materi pertama membahas mengenai definisi infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur teknologi informasi meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan. Yang kedua, materi kedua mengenai komponen infrastruktur, yang mana pada masa lalu perusahaan menyediakan komponen teknologi di mana menyediakan komponen-komponen dengan jalan bersaing satu sama lain, menawarkan perusahaan yang memberi komponennya sebuah produk yang eksklusif dan terpisah. Namun, seiring meningkatnya jumlah pelanggan, perusahaan-perusahaan menyediakan komponen tersebut dipaksa untuk menjalin kemitraan strategi satu sama lain, meliputi platform perangkat keras komputer, platform sistem operasi, aplikasi perangkat lunak perusahaan, pengelolaan dan penyimpanan data,
platform jaringan atau telekomunikasi, platform internet, dan jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Materi ketiga mengenai tren platform perangkat keras terkini. Melonjaknya kemampuan perangkat keras komputer dan teknologi jaringan telah mengubah secara dramatis bagaimana organisasi bisnis mengatur kemampuan komputasi serta pengalokasiannya pada jaringan dan perangkat telepon genggam. Ada 8 tren perangkat keras, platform digital mobil, konsumerisasi TI, jaringan komputasi, virtualisasi, cloud computing, green computing, prosesor hemat energi dengan kinerja prima serta komputasi otonomi. Mencakup platform digital mobil, konsumerisasi dari IT, komputasi jaringan, dan virtualisasi. Materi keempat mengenai tren platform untuk perangkat lunak. Perangkat lunak open source adalah perangkat yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di seluruh dunia, di mana menurut asosiasi profesional di bidang perangkat lunak open source, perangkat lunak open source adalah gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna, di mana pekerja yang diperoleh dari bahasa pemrograman aslinya juga harus gratis dan dapat disebarluaskan oleh pengguna tanpa memerlukan izin tambahan. Definisi perangkat lunak open source tidak terbatas pada sistem operasi maupun perangkat teknologi tertentu, meskipun kebanyakan perangkat lunak saat ini menggunakan sistem operasi Linux ataupun Unix. Pada bab 6 membahas mengenai dasar-dasar intelijen, database, dan manajemen informasi, yang mana materi pertama mengenai mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Sistem komputer mengorganisasikan data berdasarkan suatu hierarki yang dimulai dari here, kemudian byte, kemudian berlanjut ke file, record, file, dan database. Satu bit mewakili unit data terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Sekelompok bit disebut binary yang mewakili satu buah karakter tunggal yang dapat berupa huruf, angka, ataupun simbol lainnya. Sekelompok karakter yang membentuk kata, beberapa kata, ataupun serial angka seperti nama ataupun usia seseorang disebut file. Sekelompok file yang saling berhubungan dinamakan record, seperti nama siswa, mata pelajaran, dan sekumpulan record dengan jenis yang sama dinamakan file. Materi kedua mengenai pendekatan database untuk pengelolaan data. Sistem manajemen database adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data, mengelola mereka secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. DBMS bertindak sebagai antarmuka antar program aplikasi dan file data secara fisik. Ketika program aplikasi meminta suatu item data seperti gaji bruto, DBMS akan menemukan item data tersebut pada database dan menampilkannya lewat program aplikasi. Materi ketiga mengenai memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Istilah database untuk menggambarkan rangkaian data dengan volume sangat besar yang melampaui kemampuan DBMS dalam mengelola, menyimpan, dan menganalisis data tersebut. Data besar tidak mengacu pada jumlah yang spesifik, namun umumnya mengacu pada data dalam kisaran petabyte dan exabyte. Dengan kata lain, miliaran sampai dengan triliunan rekaman, semua dari sumber yang berbeda. Database dihasilkan dalam jumlah yang jauh lebih besar dan lebih cepat ketimbang data tradisional. Pada bab 7 membahas mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel, yang mana pada materi pertama membahas mengenai telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Jika Anda menjalankan atau bekerja dalam sebuah bisnis, Anda tidak akan melakukannya tanpa jaringan. Anda perlu berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Pada tahun 1990, bisnis menggunakan sistem pos atau sistem telepon dengan suara atau fax mail untuk berkomunikasi.
Hari ini, bagaimanapun, Anda dan karyawan Anda menggunakan komputer, surat elektronik, dan olah pesan, internet, telepon seluler, dan mobil komputer yang terhubung ke jaringan nirkabel untuk tujuan dan jaringan dan internet kini hampir identik dengan menjalankan bisnis. Materi kedua mengenai jaringan komunikasi. Ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam jaringan, baik menggunakan sinyal analog ataupun sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog paling umum adalah handset, telepon, pengeras suara di komputer, ataupun earphone iPod Anda, yang semuanya membuat bentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga. Adapun jenis-jenis jaringan, yang pertama jaringan area lokal dan jaringan area luas dan metropolitan. Materi ketiga mengenai internet global. Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang saat ini bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak. Internet juga merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien atau server dan internet working di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Jaringan global dari semua jaringan tersebut dimulai pada awal tahun 1970 ketika jaringan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menghubungkan para ilmuwan dan profesor universitas di seluruh dunia. Dan materi keempat itu mengenai revolusi nirkabel, yang mana smartphone merupakan perangkat nirkabel yang paling cepat berkembang. Berkaitan dengan akses internet, sebagian besar dari internet menjadi layanan broadband yang mobil dan dapat diakses di mana saja, baik untuk pengiriman video, musik maupun pencarian web. Serangkaian teknologi yang menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi untuk internet baik ataupun perangkat genggam nirkabel, sebagaimana juga telepon seluler. Layanan berkecepatan tinggi yang baru ini telah memperluas akses internet ke banyak lokasi yang tidak memungkinkan tercukupi oleh layanan internet tradisional yang menggunakan kabel. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.